Perlu digarisbawahi, sampai di tempat tujuan safar dengan sampai di rumah itu beda. Kalau sudah sampai di rumah, status musafirnya hilang. Jelas? Kalau sampai di tempat tujuan, status musafirnya masih ada. Jadi kalau dia berangkat, misalkan karena dia berangkatnya jam 11 dan belum masuk waktu zuhur, berarti dia tahan dulu deh, dia nggak sholat dulu, langsung berangkat aja cus. Berarti statusnya sudah musafir. Kemudian jam 1 dia ada di rest area gitu kan. Nah, dan dia musafir misalkan. Musafirnya kemana? Nggak usah jauh-jauh. Misalkan ke Cilengsi aja deh. Ya. Boleh nggak dia jamak? Boleh. Tapi yang nggak boleh kosor. Kita sudah terangkan sebelumnya, nggak setiap yang dijamak itu pasti dikosor. Dan nggak setiap yang kosor itu pasti dijamak. Ada ketentuan khusus bagi kosor dan ada ketentuan khusus bagi jamak. Tapi kadang dua-duanya bisa bersatu. Kaidah kosor itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ini bunyi ayatnya, kalau kamu sedang melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka enggak ada dosa bagi kamu antaqsuru, untuk memotong sholat, maksudnya memotong rakaat, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu merasa takut dari orang kafir, dalam hal ini musuh. Ada sahabat datang kepada Nabi SAW dan dia cerita, ya Rasul, kenapa ayat ini diberikan syarat boleh mengkosor kalau takut terhadap musuh? Sekarang kita lagi nggak ada musuh nih, tapi kenapa engkau tetap mengkosor sholat? Itu pertanyaannya. Bunyi ayatnya, jika merasa takut dari musuh. Mungkin bisa kita pahami, boleh kosor ketika sedang berjihad misalkan, boleh kosor ketika sedang musafir ada musuh. Tapi kalau dia melakukan safar dan nggak ada musuh, kan ini jadi pertanyaan. Maka sahabat nanya kepada Nabi, maka Nabi terangkan, ayat itu memang bunyinya seperti itu, tapi Nabi terangkan, tapi yang namanya qasas itu shadaqatun. Ini sedekah dari Allah. Faqbilu shadaqatah. Maka terimalah sedekah dari Allah. Ini menunjukkan kalau kita sedang safar, walaupun bukan karena rasa takut dari musuh, boleh-boleh saja mengqasar. Tapi kan ayat ini begitu global. Apa ayat yang menunjukkan secara rinciannya? Maka ada hadisnya Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya ahla Makkah, kata Ibnu Abbas, wahai para penduduk Mekah, la taqsuru minas shalah, jangan kalian qasar salat fi aqalli min arba'ati burdin, ketika jarak perjalanan kamu kurang dari 4 burud, seperti dari Makkah menuju Usfan. Maka para ulama mengkonversikan kurang lebih sekarang sekitar 88, sekian kilometer. Kebanyakan ulama Saudi konversinya agak sedikit berbeda menjadi 81. Kita bisa tarik, ambil pertengahan antara angka itu, atau kalau mau cari aman, bulatkan jadi 89. Mau 85 silakan. Yang penting ada acuan tadi. Maka kalau perjalanan kita cuma sekedar misalkan ke Bogor yang jauhnya nggak begitu jauh, Gunung Sindur ke Cilengsi, jangan sekali-kali mengqasar sholat kalau belum sampai angka ini. Tapi pertanyaannya, boleh nggak dijamak? Boleh, karena status dia sebagai musafir. Maka kembali ke contoh yang tadi kita berikan, berangkat dia jam 11 dan dia punya keperluan di situ. Memang sampai sore, perjalanan pulang nanti sekitar sore sampai malam. Berarti selama dia berada di tadi Gunung Sindur atau Cilengsi atau di mana Bogor dan sekitarnya, dia statusnya masih walaupun sudah sampai di tempat saudaranya. Dia akhirnya jam 1 di rest area, belum sampai tempat sana statusnya masih musafir. Dia sholat dulu karena pengen dijamak. Sholatlah dia, zuhur dan asar. Sampai tempat saudaranya masih jam berapa? Masih 2:30 misalkan. Dari jam 1 nurusin perjalanan, 2:30 sudah sampai di rumah. Rumah siapa? Rumah
Saudara, apakah sholat asar dia jadi batal? Enggak, karena status dia masih Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau dia pulang ke rumah, dia pulang. Pulangnya pukul berapa? Pulangnya dari 4:30. Ya, dia melakukan perjalanan. Kemudian jam berapa? Jam 6 di rest area maghrib. Dia mikir, saya mau jamak. Tapi perjalanan sudah dari jam berapa tadi? 4:30. Rest areanya sudah dekat banget sama Jakarta misalkan. Dia sholat, dia gabung dengan Isya. Ternyata sampai rumahnya ya jam 7, 3 menit lagi azan Isya. Sudah sampai rumah, maka sholat Isyanya sudah batal. Kenapa? Karena status dia sudah enggak menjadi musafir. Kalau mau tetap Isyanya itu aman, maka lakukan perjalanan di jalan tol dengan lambat aja. Dilambatin aja kecepatannya. Ya, supaya apa? Supaya dia masih statusnya musafir ketika sholat Isya sudah datang waktunya. Kayak gitu. Namanya disiasatin seperti ini. Ya. Jadi ingat, enggak semua jamak itu dikosor dan enggak semua kosor itu dijamak. Ya. Jadi yang seperti tadi, dia bisa menjamak. Caranya bagaimana? Ya sudah, sempurnakan rakaatnya. 4 dan 4 kalau zuhur dan asar. 3 dan 4 kalau maghrib dan isya. Tapi kalau dia perjalanannya jauh, ya, ke Klaten sana, 450 km. Kemarin kebetulan ke sana, Pak, jadi tahu. Ya, 450 km. Saya sampai di sana, status masih musafir. Dan sekedar informasi, ya, masalah safar, mengqashar sholat, itu Nabi juga pernah lakukan ketika sudah berada di tempat sana. Tapi kadang Nabi jamak dan kadang tidak Nabi jamak. Sehingga selama di sana, kalau belum sampai lewat dari 4 hari, karena Nabi itu melakukan ternyata 4 hari. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 dan tanggal 12 berada di Mekah, terus Nabi pulang. Selama 4 hari ini ternyata Nabi mengqashar sholat, tapi tidak Nabi jamak. Ngerti di sini? Jadi kalau kita di tempat sana, jaraknya kan tadi sudah terpenuhi kan, jarak qashar 89 itu udah maksimal banget itu. Ya, ini 450 bukan lagi 89, jauh lebih jauh lagi kan? Ya, jauh lebih panjang lagi perjalanan. Maka selama di sana, hari pertama kita nggak mau jamak tapi kita qashar, boleh nggak? Boleh. Masuk waktu asar misalnya. Kebetulan misalkan ini musola di kampung ya, sepi gitu jamaah. Kebetulan dia pun kenal sama kita dan kita dianggap ustadz misalkan. Maka dia pengen sholat ikut berjamaah sama jamaah. Tapi dia juga tetap mau ngambil rukhsah 2 rakaat. Berarti jalannya bagaimana jalan tengahnya? Dia yang jadi imam dan dia pesan kepada makmum, "Ini saya sholat 2 rakaat doang nih, saya musafir. Nanti kalian lanjutin lagi ya, 2 rakaat lagi nambah." Ya, ini cara mensiasatinya. Kalaupun nggak ikut jamaah, sholat di rumah 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Ya, selama itu hari pertama bisa dia setiap zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat, subuh tetap 2 ya, jangan 1. Ya, hari kedua dia masih boleh, hari ketiga dia masih boleh, hari keempat itu jatah terakhir. Kalau mukimnya selama 1 minggu di situ, berarti hari kelima sudah sholat sempurna dan dia sudah nggak dianggap musafir, tapi musafirnya sementara, sudah dianggap sebagai mukim di tempat situ, maka dia sholat sempurna. Nanti pas perjalanan pulang baru bisa lagi untuk dijamak dan diqashar. Kalau sepanjang di tempat Klaten dia keliling-keliling kabupaten lain, Boyolali dia keliling, Wonogiri dia keliling gitu kan dalam 1 hari, maka jatah dia untuk mengqashar ya itu sepanjang sejauh dia inginkan. Ya, kalau selama seminggu keliling-keliling terus, berarti selama seminggu boleh menjamak dan mengqashar karena musafir terus gitu statusnya, keliling-keliling. Nah, ini fikih masalah sholat ketika sedang safar yang perlu kita ketahui bersama.